Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan materi bab 2 tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Ya. Jadi pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan TIK dari mulai masa prasejarah sampai dengan masa modern. Nah, manusia ini sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama manusia lagi. Demi memenuhi kebutuhan itu, manusia mengembangkan teknologi untuk memudahkan proses berkomunikasi agar mereka dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan lebih mudah dan juga lebih cepat, ya. Nah, pada masa prasejarah, manusia ini masih belum mengetahui atau masih belum memahami bahasa untuk dapat berkomunikasi. Nah, untuk dapat berkomunikasi, manusia pada masa prasejarah ini masih menggunakan bahasa isyarat atau gerakan-gerakan tangan untuk dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, barulah pada masa prasejarah, yaitu dimulai pada 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 1400 Masehi, manusia sejarah ini masih sudah mulai mengenal apa yang dinamakan dengan tulisan. Jadi sehingga untuk dapat berkomunikasi pada masa sejarah manusia ini sudah menggunakan tulisan-tulisan. Nah, sedangkan pada masa modern manusia ini sudah sudah mengenal bahasa, sudah mengenal tulisan, bahkan sudah mengenal teknologi-teknologi seperti yang kita kenal pada saat ini, ya. Itulah mungkin sejarah perkembangan TIK dari masa prasejarah sampai dengan masa modern. Nah, selanjutnya untuk sejarah komputer itu sendiri, ya. Komputer ini pada awalnya merupakan sebuah alat hitung, ya. Itulah mengapa ia dinamakan dengan komputer, sebab komputer itu berasal dari bahasa Inggris to compute, yang artinya adalah untuk menghitung, ya. Lalu selanjutnya, sejarah komputer ini dibagi ke dalam 5 generasi, ya. Dimulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk komputer generasi pertama ini dimulai pada saat Perang Dunia Kedua, ya, tepatnya pada tahun 1941, di mana seorang insinyur dari Jerman bernama Konrad Zuse mengembangkan sebuah komputer untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali, atau bisa disebut juga dengan rudal. Jadi komputer pertama yang dikembangkan oleh insinyur Jerman ini fungsinya adalah untuk mendesain pesawat terbang dan juga untuk mendesain rudal atau peluru kendali. Nah, tidak mau kalah dari Jerman, pihak sekutu juga mereka berlomba-lomba untuk membuat kemajuan di dalam bidang pengembangan komputer, ya. Misalnya di negara Inggris, atau tepatnya pada tahun 1943. Nah, Inggris juga ini menyelesaikan sebuah komputer yang bernama dengan Colossus. Nah, komputer Colossus ini jenisnya adalah sebuah Enigma mesin, di mana fungsinya adalah untuk memecahkan kode rahasia milik Jerman, ya. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua, itu tentara-tentara Jerman itu untuk berkomunikasi dengan tentara yang lainnya itu menggunakan kode-kode rahasia. Nah, untuk memecahkan kode rahasia tersebut, Inggris membangun sebuah komputer atau sebuah enigma mesin yang bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia tersebut sehingga mereka dapat mengetahui apa yang dikomunikasikan oleh tentara Jerman. Jadi sehingga mereka dapat memenangkan Perang Dunia Kedua. Lalu selanjutnya, sedangkan pada saat yang bersamaan, ya, di Amerika juga mereka membuat kemajuan lain di bidang komputer. Misalnya Howard H. Aiken, seorang insinyur dari Universitas Harvard yang bekerja sama dengan perusahaan IBM, ya. Perusahaan IBM ini adalah perusahaan yang membuat komputer. Hingga saat ini perusahaan IBM ini masih bergerak dan masih memproduksi komputer. Nah, Howard dan perusahaan IBM ini berhasil memproduksi sebuah kalkulator elektronik untuk tentara Amerika atau tentara US Navy, ya, yang diberi nama dengan Mark I. Lalu selanjutnya
pemerintah Amerika juga bekerja sama dengan Universitas Pennsylvania untuk membangun sebuah komputer lain yang dinamakan dengan ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, komputer ENIAC ini adalah komputer serbaguna yang terdiri dari tabung vakum dan juga resistor. Nah, komputer ENIAC ini diklaim dapat bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan dengan Mark I ya, yang dikembangkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, di sini pada tahun 1945, John von Neumann bergabung dengan tim dari Universitas Pennsylvania. Nah, mereka membangun sebuah komputer lagi dengan nama EDVAC atau singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer yang dilengkapi dengan sebuah memori yang dapat menampung baik program maupun data ya. Jadi, komputer yang dikembangkan oleh John von Neumann dan juga tim dari Universitas Pennsylvania ini sudah dapat menyimpan data dan juga sudah dapat menyimpan program ya. Jadi itu pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Amerika. Nah, selanjutnya di sini untuk ciri-ciri komputer dari generasi pertama ya. Nah, komputer generasi pertama itu dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Jadi, satu komputer hanya untuk satu tugas saja ya. Jadi dia tidak bisa serbaguna. Jadi cuma untuk satu tugas saja. Nah, selanjutnya programnya juga dibuat dalam menggunakan bahasa mesin atau dalam hal ini adalah bahasa biner ya. Kalau kalian belum tahu, bahasa biner ini adalah bahasa yang terdiri dari angka 1 dan angka 0 saja ya. Nah, selanjutnya komponen yang digunakan pada komputer generasi pertama adalah tabung hampa udara atau tabung vakum ya. Nah, untuk menyimpan datanya itu masih menggunakan silinder magnetik ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Nah, selanjutnya untuk komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1948. Nah, tabung vakum ini mulai digantikan oleh teknologi transistor ya. Nah, baik itu pada televisi, pada radio dan juga pada komputer. Nah, hal ini digantikannya tabung vakum dengan transistor ini menyebabkan atau mengakibatkan ukuran alat-alat elektronik ini menjadi semakin kecil ya. Sebab di dalam transistor ini bisa menampung beberapa komponen-komponen yang cukup banyak ya. Nah, selain itu pada komputer generasi kedua juga menggantikan bahasa mesin atau bahasa biner yang tadi itu dengan bahasa assembly ya. Nah, bahasa assembly ini adalah bahasa khusus yang menggunakan singkatan-singkatan ya. Jadi itu. Lalu selanjutnya pada awal tahun 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, pendidikan, dan juga pemerintahan. Pada masa komputer generasi kedua ini, juga mulai bermunculan berbagai macam karir baru ya, seperti programmer, analis, dan juga ahli sistem komputer. Nah, programmer ini adalah orang-orang yang mengembangkan program-program untuk komputer. Sedangkan analis itu adalah yang menganalisa sistem komputer ya. Nah, itu untuk komputer generasi kedua. Nah, ciri-cirinya dari komputer generasi kedua adalah yang pertama, bahasa mesin ini digantikan dengan bahasa assembly ya. Lalu selanjutnya komponen yang digunakan adalah transistor. Jadi tabung vakum atau tabung hampa udara ini digantikan dengan transistor. Nah, selain itu kapasitas memori utama pada komputer generasi kedua ini juga cukup besar ya. Terus ukuran dari komputernya itu juga lebih kecil dan juga memiliki proses operasi yang lebih cepat. Lalu untuk menyimpan data itu menggunakan magnetic tape dan juga magnetic disk yang bersifat removable atau dapat dicabut dan dipasang kembali ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Nah, selanjutnya untuk komputer generasi ketiga, meskipun memiliki banyak keunggulan, namun transistor pada komputer generasi kedua ini memiliki masalah ya.
Masalahnya yaitu transistor ini dapat menghasilkan panas yang mungkin dikhawatirkan dapat merusak komponen-komponen lain yang ada di dalam komputer. Nah, sehingga dikembangkan teknologi sirkuit terintegrasi atau bahasa Inggrisnya integrated circuit ya, disingkat dengan IC. Nah, IC ini dikembangkan oleh Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments pada tahun 1958. Nah, IC ini mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa, ya. Nah, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu buah chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, ukuran komputer pada generasi ketiga ini menjadi lebih kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Jadi komponen-komponennya ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah chip, ya. Maka dari itu ukurannya menjadi semakin kecil, ya. Nah, kemudian komputer generasi ketiga ini itu sudah mulai menggunakan sistem operasi, ya, yang kemudian memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Nah, pada komputer generasi ketiga ini, komputer tidak dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu, ya. Berkat adanya sistem operasi, komputer dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan, atau istilah bahasa Inggrisnya sudah dapat melakukan multitasking. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri dari komputer ketiga, ya. Komputer ketiga ini menggunakan IC atau integrated circuit sebagai komponen utama. Dapat melakukan multiprocessing dan juga multiprogramming, ya, seperti yang Bapak singgung sebelumnya. Komputer generasi ketiga ini sudah dapat menjalankan program dan juga menjalankan proses secara bersamaan, ya, berkat adanya sistem operasi. Lalu komputer generasi ketiga ini dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lainnya, ya. Jadi dia sudah dapat mengirimkan data dari komputer satu ke komputer yang lain. Lalu untuk menyimpan data itu sudah menggunakan teknologi magnetic disk yang bersifat random access, ya. Lalu selanjutnya untuk komputer generasi keempat. Nah, pada komputer generasi keempat, tujuan dari pengembangan komputer adalah untuk mendorong turunnya harga dan juga ukuran komputer supaya menjadi lebih kecil, ya. Karena pada komputer-komputer generasi sebelumnya itu komputernya belum diperjualbelikan secara komersil untuk masyarakat umum, ya, karena harganya yang masih sangat tinggi. Nah, sehingga pada komputer generasi keempat ini para ilmuwan itu berusaha mengembangkan komputer supaya ukurannya menjadi semakin kecil dan juga harganya menjadi semakin terjangkau. Nah, hal ini dilakukan dengan mengembangkan teknologi large scale integration atau disingkat dengan LSI. Nah, LSI ini dapat memuat ratusan bahkan sampai jutaan komponen di dalam sebuah chip tunggal. Nah, sebelumnya IC ini dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Jadi, satu IC hanya untuk satu tugas tertentu. Nah, sekarang sebuah mikroprosesor ini dapat diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang kita inginkan. Nah, pada komputer generasi keempat, komputer ini tidak lagi didominasi oleh perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan, tapi mulai ditawarkan ke masyarakat umum. Jadi pada komputer generasi keempat, ini sudah mulai diperjualbelikan. Nah, pada tahun 1981, IBM ini mulai memperkenalkan personal komputer atau disingkat dengan PC, ya. Yaitu personal komputer ini adalah komputer yang dipergunakan di rumah, kantor, dan juga sekolah. Nah, selanjutnya komputer ini berevolusi menjadi lebih kecil dari komputer yang dapat disimpan di atas meja atau disebut dengan desktop, lalu berubah menjadi komputer yang dapat dipangku, ya, yaitu disebut dengan laptop, bahkan sampai dengan komputer yang berukuran sebesar telapak tangan atau disebut dengan palm top.
ya. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi keempat, ya. Komponennya menggunakan Large Scale Integration atau LSI, serta memiliki daya kerja, efisiensi, dan juga keandalan komputer yang semakin meningkat. Terus yang ketiga, ukuran komputer ini berevolusi menjadi semakin kecil. Nah, komputer dapat digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik lain. Jadi komputer generasi keempat ini sudah dapat digunakan untuk mengendalikan alat elektronik lain seperti AC, lemari pendingin atau kulkas, mobil, dan juga alat elektronik yang lain. Ya, itu adalah ciri-ciri dari komputer generasi keempat. Lalu kita lanjutkan ke komputer generasi kelima. Ya, IBM pada tahun 1980 ini mulai memproduksi komputer secara massal atau yang tadi disebut dengan PC ya. Nah, dikenal dengan IBM PC. Nah, pada bagian hardware atau perangkat kerasnya ini diproduksi oleh Intel, sedangkan untuk software atau perangkat lunaknya itu diproduksi oleh Microsoft. Jadi pada komputer generasi kelima ini ya, perangkat keras dan perangkat lunaknya itu dikuasai oleh Intel dan juga Microsoft. Karena pada saat itu mungkin belum ada perusahaan-perusahaan lain yang dapat memproduksi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, prosesor yang menjadi standar pada saat itu pada tahun 1980 adalah prosesor Intel yang berjenis 8088 dan juga 8086. Nah, selanjutnya chip ini pada komputer generasi kelima digantikan oleh teknologi Josephson Junction ya, yang dipercaya mampu memproses triliunan operasi dalam 1 detik ya. Sementara teknologi chip pada generasi sebelumnya ini cuma mampu memproses miliaran operasi per detik ya. Itu pun sudah cepat ya, apalagi ini sudah mampu memproses triliunan operasi per detik. Nah, pada komputer generasi kelima itu mulai dikembangkan sebuah teknologi yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di mana komputer pada generasi kelima ini sudah mampu menganalisis data yang dia terima, terus mengolah big data. Nah, big data ini adalah data dengan jumlah yang sangat besar. Lalu, komputer pada generasi kelima ini sudah dapat merespon dengan sangat cepat atau merespon secara real time ya, serta dapat melakukan depersonalization atau mengelola pola yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat ya. Jadi dia sudah dapat menganalisa pola. Lalu selanjutnya di sini untuk sejarah jaringan komputer ya. Nah, jaringan komputer ini sering juga disebut dengan istilah internet ya. Nah, internet ini adalah singkatan dari interconnected network atau jaringan yang saling terhubung. Nah, pada awalnya internet ini merupakan jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 ya. Nah, proyek internet ini disebut dengan ARPA ya, atau disebut dengan ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Nah, tujuan awal dari dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer ya, sebagaimana yang dilakukan oleh tentara Jerman. Tentara Amerika juga ini membangun komputer untuk dapat berkomunikasi ya antar sesama tentara lagi. Nah, pada mulanya ARPANET ini cuma dapat menghubungkan komputer-komputer yang ada di 4 universitas di Amerika ya, sebelum akhirnya diperkenalkan secara umum kepada masyarakat pada tahun 1972. Nah, tidak lama kemudian proyek tersebut berkembang di seluruh daerah ya, sehingga membuat Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini kesulitan untuk mengatur banyaknya jumlah pengguna. Nah, oleh sebab itu proyek ARPANET ini dipecah menjadi 2 ya, yaitu MILNET atau Military Network yang diperuntukkan secara khusus untuk keperluan militer. Sedangkan ARPANET yang lebih kecil, yang skalanya lebih kecil,
itu diperuntukkan untuk keperluan umum ya, keperluan masyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun 1990 proyek ARPANET ini sudah ditutup ya, secara resmi sudah ditutup. Nah, lalu pada tahun 1993 ini mulai berhasil dikembangkan program atau aplikasi untuk mengakses internet yang dikenal dengan web browser ya. Seperti contohnya ada Netscape Navigator dan juga Internet Explorer. Nah, kalau sekarang web browser itu sudah banyak sekali jenisnya ya, seperti ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada juga Microsoft Edge dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2000-an ini mulai dikembangkan beberapa jenis sambungan internet untuk perangkat mobile atau handphone seperti Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, ada Edge dan juga ada 3G ya. Bahkan sekarang sudah berkembang ke 4G LTE dan juga 5G ya. Nah, untuk sejarah internet di Indonesia sendiri ya, internet ini mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1990-an. Nah, nama-nama seperti Onowe Purbo, RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, dan Adi Indrayanto merupakan nama-nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia. Nah, berawal dari teknologi radio paket dengan kecepatan 1200 bit per detik ya. Kemudian dikembangkan pada tahun 1995 oleh ITB dengan mendapatkan sambungan berupa sambungan list line dengan kecepatan 14,4 kilobit per detik ya ke Risti Telkom. Nah, sambungan ke ITB ini diberikan oleh Risti Telkom dalam bagian dari program IPTEKNET ya. Lalu pada tahun 1996 ITB juga memperoleh bandwidth sebesar 1,5 megabit per detik ya ke Jepang. Nah, berkat keterkaitannya dengan jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiatives atau disingkat dengan AI3. Sambungan dari Jepang ini ditambahkan lagi dengan sambungan ke Telkomnet dan IIX sebesar 2 megabit per detik. Nah, ITB ini akhirnya menjadi salah satu bagian dari yang paling penting dalam pengembangan internet di Indonesia. Nah, barulah pada tahun 1994 perusahaan Indonet mulai beroperasi ya, di mana Indonet ini merupakan internet service provider atau penyedia layanan internet pertama yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya, materinya Bapak sudahi sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.